mau anak sing marah-marah wong tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih. Di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad, ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu. Kebetulan kemarin saya baru diundang Pak Haji Roma Irama podcast. Pak Haji juga sama sama Yai Sodikul Wa'dil Amin. Penasaran, coba Kiai katanya terangin sebelum podcast, kita ngobrol dulu. Coba terangin dulu nih, sebenarnya Kiai ini yakin nggak ini bahwa Habib ini bukan cucu Nabi? Yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin. Hakul yakin kan ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Kalau hakul yakin itu udah musyahadah, karena saya udah musyahadah kitabnya. Kalau ilmu yakin, saya dikasih tahu kayak sekarang nih, bapak-bapak yang balas baca bahwa Habib bukan cucu Nabi, yakin yang ngomong Kiai Imad, pengasuh pondok pesantren, anggota LBM PBNU, wakil katib PWNU Banten, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten. Bisa yakin, itu arane ilmul yakin. Ada yang ketiga, hakul yakin. Hakul yakin itu karena memang sudah tahu algoritmanya, meneliti seluruh kitab yang berkaitan dengan nasab ini. Jadi lamun arep digoyang-goyang ora bisa. Walaupun orang-orang berfatwa karena suatu hal mensahihkan nasab Alawi, saya tidak terima, kecuali sayanya musyahadah dalil dianya. Si Kima dalilnya bohong-bohongan kabeh. Mau anak sing marah-marah wong tanggul kan katanya Imad Dajjal ini ada kitabnya, kitab abad keempat sudah sahih. Di sini disebutkan bahwa Ubaid anaknya Ahmad, ini kitab namanya Abnaul Imam. Wah, Abnaul Imam sudah saya bahas hampir 2 tahun yang lalu ketika pertama kali saya mengeluarkan tesis saya. Seorang kiai dari Pelamunan Banten datang ke rumah saya, manggilnya Abah sama saya, kiai dari Pelamunan, sekarang ketua PCNU Kabupaten Serang sekarang, namanya Gus Robi. Abah, ini ada kitabnya ini, karena dia mondoknya di Yaman. Ini ada kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Masya Allah, kata saya tidak ketemu kitab ini, kok Kiai Robi bisa ketemu. Sini saya lihat, saya teliti kitabnya, ternyata kitab ini adalah kitab palsu, baru dicetak tahun kemarin, tetapi mengatasnamakan tahun 473 atau 37 Hijriah. Ternyata kitabnya itu kitab aslinya 20 lembar, dikarang oleh orang yang ada di tahun 199 Hijriah, hanya menerangkan anaknya Sayyidina Ali dan cucunya Sayyidina Ali, Abnaul Imam fi Misr wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tidak menerangkan yang lainnya karena tahunnya saja masih tahun 199 Hijriah, sedangkan Ubaid itu wafatnya 383 Hijriah. Masa iya orang yang hidup di tahun 199 Hijriah bisa mencatat orang yang ada di tahun 383 Hijriah? Bohong apa aku? Bohong. Lah iki jebari marah-marah bahwa kitabnya sudah ditemukan, ini kitab abad keempat,
Ya 473 kan kudunya abad kelima. Wis ngomongnya salah, isinya salah. Kalau misalnya kitab itu benar, itu sing cerdas-cerdas sing ngebela kayak Rumel Abbas, kayak Idrus Romli, itu dulu yang akan dipakai untuk menjawab saya. Profesor Said Agil Al-Munawwar pasti akan membawa dalil itu kepada saya. Tetapi kenapa mereka tidak membawa? Karena mereka pun tahu itu kitab palsu, dan kepalsuan itu diakui di mukaddimahnya ada. Mukaddimahnya ini kitab dikarang pada 199, tetapi kemudian ditambahi pada abad ke-12, ditambahi lagi pada abad sekian, ditambahi lagi oleh yang terakhir Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat beberapa tahun kemarin. Lah iku kitab Murtadho Az-Zabidi yang katanya adalah menetapkan dan mengisbat Ba'alwi, itu kitabnya juga palsu. Kitab palsunya dari mana sih? Dia tahu aja kalau palsu. Karena percetakan itu biasa dicetak itu menggunakan jasa peneliti. Misalnya nih ada manuskrip ditemukan di Rumbia, manuskrip ini atas nama Pangeran Diponegoro, panggil dari UI, filolog suruh nyetak. Tetapi peneliti tidak akan bohong, dia akan cerita manuskrip ini memang dikatakan tulisan Pangeran Diponegoro, tetapi dilihat dari kertasnya tidak memungkinkan dia berada pada masa Ponegoro. Kertasnya ini dicetak atau diproduksi pada tahun 1950, sedang di Ponegoro tahun 1825. Dari jenis tulisan yang ditulis pun tidak mencerminkan tulisan yang dipakai pada tahun 1825. Ini adalah tulisan abad ke-20. Itu tahu. Begitu yang terjadi dengan kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi. Coba beli kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi, cetakan Yaman Darul Fatah. Itu dari mukaddimahnya sudah jelas bahwa manuskrip ini tidak ditemukan sebelum keluar, dicatat, disalin oleh Hasan Muhammad Qasim. Ini orang abad 50 tahun yang lalu, dia baru meninggal 50 tahun yang lalu. Katanya dia menyalin dari tulisan seorang yang bernama Abdul Mu'ti Al-Wafai yang berada di Khazanah Al-Wafaiyah Mesir. Tetapi sekarang manuskrip yang ada di Wafaiyah Mesirnya sudah hilang. Premen dia bisa nyatet, barang kasih catat bisa hilang iku. Kenapa begitu? Itu bukti bahwa sebenarnya manuskrip itu tidak ada sama sekali. Karena beberapa klaim mereka punya manuskrip di dalam sebuah kitab yang namanya Uqudul Almas karya Alwi bin Thahir, setelah saya konfirmasi di kitabnya bohong. Keberadaan seseorang yang dikatakan dengan kesejarahan yang begitu luar biasa, pasti ada saja orang-orang sekitar dia yang menginformasikan tentang aktivitasnya waktu dia hidup. Tetapi nama-nama Ba'alwi ini sama sekali tidak ada. Faqih Muqaddam jere bisa mi'raj 70 balen sebengi. Dia ada di abad ke-6. Banyak kitab abad ke-6 di Hadramaut, di Yaman, yang memberitakan tentang ulama-ulama Hadramaut. Satu pun tidak ada yang memberitakan orang ulama di Tarim namanya Faqih Muqaddam. Kenapa sih kepuntang-puntang Kiai Imam kok ngomong itu terus? Karena penting buat warga NU yang percaya kepada penghormatan kepada keluarga Nabi hanya warga NU.